Selamat sore Tribuner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Jaryanto, Content Manager tribunsorong.com dalam program yang tayang setiap Kamis para politik. Bersama saya sore hari ini adalah Ketua Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sorong Selatan, Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, Ibu Yunese Kambu. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Selamat datang di studio tribunsorong.com. Iya, terima kasih banyak. Baik, KPU Papua Barat Daya sudah menyelenggarakan kegiatan kemarin selama 3 hari. Utamanya adalah mengenai rapat terbatas atau rapat penguatan SDM untuk para komisioner dan KPU seluruh kabupaten kota di Papua Barat Daya. Ada poin-poin yang ditekankan di situ. Nah, ini apa, Bu, yang menjadi nanti bekal dibawa pulang ke Sorong Selatan itu? Kita pemanasannya di situ dulu, Bu. Iya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Pertama, kita menaikkan ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan Tuhan. Pada hari ini saya dapat berkunjung ke kantor Tribun News Sorong di podcast Tribun para politik. Iya, atau lebih jelasnya yang lebih trennya yaitu para politik. Berkaitan dengan kegiatan kita kemarin, KPU Provinsi Papua Barat Daya mengundang seluruh komisioner KPU kabupaten kota, 5 kabupaten dan 1 kota mengikuti kegiatan sejak dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Paling banyak penegasan yaitu berkaitan dengan integritas penyelenggara pemilu itu sendiri, sehingga dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan tetap berintegritas, melakukan seluruh peserta pemilu dengan secara adil, tetapi juga setara. Itu penekanannya di situ, Bu. Ya. Lalu ada kemudian pemetaan, tantangan dan hambatan, khususnya di internal, mungkin di jajaran komisioner juga, itu penguatannya seperti apa berarti, Bu? Iya, untuk kita berkaitan dengan penguatan, tantangan dan hambatan yang nantinya kita akan menghadapi baik di internal komisioner, yang paling banyak disampaikan itu adalah komunikasi. Terus menjalin komunikasi yang baik antara sesama penyelenggara. Tentunya sebelum kita menuju kepada 14 Februari 2024, kita harus solid dulu. Komisionernya harus solid dulu untuk bagaimana melaksanakan tahapan penyelenggaraan sampai dengan selesainya. Sampai hari H nanti? Iya. Lanjut juga pemilu kada nanti, Bu? Iya, lanjut juga pemilu kada. Baik, Bu, memang KPU Kabupaten Sorong Selatan memang selain mempersiapkan segala sesuatunya menjelang pemilu serentak 2024 tidak memungkiri juga harus disibukkan dengan urusan-urusan yang sebenarnya itu di luar prediksi juga yang terjadi. Makanya kita ambil temanya adalah terus melangkah dengan berbagai hambatan itu di luar tadi yang internal atau eksternal nanti. Jadi ada persoalan-persoalan yang terjadi, tentu ini juga menjadi tantangan. Oke lah, masih ramai, masih berproses, ya semoga saja menjadi ada jalan tengahnya. Ini bagaimana kemudian kita memperkuat soliditas dan juga menampung aspirasi dari berbagai pihak yang ingin bagaimana penyelenggara pemilu juga bisa bekerja secara tenang itu nantinya gitu di Sorong Selatan nanti, Bu. Iya, yang kami lakukan adalah komunikasi. Terus komunikasi dijaga, dibangun antara kami, lembaga penyelenggara KPU, tetapi juga stakeholder lainnya. Komunikasi ini dibangun supaya sama-sama kita saling mendukung. Tentunya dalam proses penyelenggaraan, KPU tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari stakeholder lainnya sampai kepada pihak keamanan. Itu ya. Oke, dengan kemarin aksi juga masih ada, mau dilanjut. Kemudian ada dukungan juga dari penyelenggara pemilu bahwasanya ini ya sudah semakin dekat. Kita mendapat dukungan juga dari bagaimana kerja KPU juga terus lancar agar tetap sukses gitu, Bu. Nah, ini kemarin didukung oleh ada elemen, kemudian ada juga yang
dari berbagai pihak tentu ini kan demi kesuksesan juga Bu. Dari segala Forkopimda juga memberi dukungan support yang luar biasa terhadap aksi-aksi apapun bentuknya itu gitu loh. Nah, kalau Ibu sendiri menyikapinya ini sejauh ini seperti apa sih Bu? Rileks apa semakin banyak beban atau seperti apa bagian dari komisioner? Atau ini kok setelah berproses nanti pasti adalah jalan keluarnya gitu Bu? Kita pada prinsipnya saya pribadi berpikir bagaimana kemudian yang menjadi tugas tanggung jawab saya adalah proses penyelenggaraan pemilu. Oke, tahapan itu tadi ya. Oke. Fokus utama Fokusnya adalah tahapan pemilu tetap berjalan sampai dengan selesainya. Situasi hari ini Kabupaten Sorong Selatan, kalaupun sampai dengan kemarin ada kemudian bentuk dukungan ya. dari masyarakat yang disampaikan, saya menilai itu adalah hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat ya. di muka umum, di publik dan sebagainya. Dan selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang, silakan menyampaikan. Tetapi kami tetap berfokus kepada proses penyelenggaraan itu sendiri. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kami sangat membutuhkan dukungan dari semua stakeholder, tetapi juga untuk keamanan dan kenyamanan ya dalam hal ini pihak TNI, Polri juga kami sangat mengharapkan dukungan itu ya. Dukungan itu. Betul. Apalagi komisioner kan cuma berapa orang ya kan Bu. Iya. Jadi ini butuh semua elemen dengan gawe atau hajatan yang luar biasa untuk pesta demokrasi. Baik Bu, proses penyelenggaraan terus berjalan, DCS sudah diumumkan kemarin. Nah ini tahapan berikutnya adalah tetap juga ngurusin DCS juga. Tapi secara umum kemarin ada tanggapan nggak di Sorong Selatan sih Bu? Iya, kita di Sorong Selatan ada tanggapan. Ada ya? Ada tanggapan, tetapi juga masa klarifikasinya hari ini berakhir. Dan sudah juga dilakukan klarifikasi. Nah, nantinya ada pencermatan daripada DCS itu sendiri, pencermatan tanggapan dan klarifikasi sebelum menuju kepada penetapan DCT yang nantinya akan berlangsung pada 3 November 2023. Di dalam perjalanan itu ada juga pencermatan dan di dalam pencermatan itu semoga saja terus ada perbaikan. Kami berharap supaya semua kontestan yang hari ini sebagai peserta pemilu diberikan kesempatan dan ruang selama tidak bertentangan dengan peraturan, selama mereka memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai calon peserta pemilu. Kalau tanggapan ini kalau secara umum bisa disampaikan Bu, substansi mereka apa sih keberatannya paling umum, ataukah nama atau mereka terlibat apa para caleg yang terdaftar ini ada pernah tersangkut apa gitu demikian, atau mungkin ini secara material tidak ada mengganggu dalam pencermatan DCS itu nanti Bu? Iya, secara umum yang memang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu itu sendiri ya pegawai negeri yang kemudian belum mengundurkan diri, tetapi juga aparat kampung yang belum mengundurkan diri mulai dari kepala kampung sampai dengan RT RW. Ini adalah mereka-mereka yang dibiayai oleh atau digaji oleh negara melalui APBD. Melalui APBD sehingga para peserta pemilu ini harus menyerahkan surat pengunduran diri dari sekarang, kalaupun sampai dengan penetapan itu sudah harus ada SK pemberhentian secara langsung dari peserta pemilu itu sendiri. Jadi itu yang disampaikan banyak tanggapan-tanggapan, ada tanggapan poin-poinnya tadi di situ ya. Ada pegawai negeri, tetapi juga ada peserta pemilu yang masih sebagai aparat kampung, kemudian belum mengundurkan diri. Tapi ini pada prosesnya nanti dikembalikan kepada partai ya, Pak, mekanismenya. Prosesnya
tanggapan disampaikan dari masyarakat kepada kami kepada KPU dan Bawaslu, kemudian kami menyurati menyampaikan kepada partai dan klarifikasinya juga adalah melalui partai, silon partainya ya. yang kemudian mereka melakukan klarifikasi. Oke. Berikutnya, melihat kondisi geografis Kabupaten Sorong Selatan ini banyak medan-medan yang ekstrim. Ya, berjuluk Kabupaten 1001 sungai, saking banyaknya sungai. Ini tentu menjadi kerja keras dari penyelenggara. Bagaimana nanti ya di teknis juga distribusi dan lain sebagainya. Sosialisasi mungkin lebih tetap masih berjalan gitu loh. Nah, ini bagaimana Bu dari pihak KPU sendiri sejauh ini menyiasatinya atau menyikapinya atau itu? Iya, kita melaksanakan pemilu ini bukan yang pertama kali. Sudah beberapa kali dilakukan. Komisioner KPU kita Sorong Selatan 4 wajah baru, satu pemain lama. Artinya ilmu ini akan tetap diturunkan. Kita akan melaksanakan semuanya secara kolektif kolegial. Ada wilayah yang hari ini kita katakan cukup berat, tetapi tetap dilaksanakan. Tidak ada alasan seorang komisioner KPU kemudian mempertimbangkan wilayah, tetapi yang kita lihat adalah tugas kenegaraan yang diberikan kepada kita masing-masing untuk tetap melaksanakan tahapan itu. Di Sorong Selatan sendiri ada Kokoda Utara, Inanwatan, kemudian Metemani, Kais dan Kais Darat. Itu wilayah yang dijangkau cukup rumit. Tetapi puji Tuhan alhamdulillah selama ini dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, proses itu boleh berjalan dengan baik atas dasar komitmen KPU itu sendiri. Dan tentunya kita juga di dalam diberikan tugas tanggung jawab sebagai penyelenggara, kita tetap melaksanakan, mensukseskan proses pemilu di tanggal 14 Februari itu. Sekalipun hujan, sekalipun medan yang tidak bagus, yang kemudian kalaupun bergeser itu cuma apabila terjadi bencana alam. Artinya berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya itu bukan artinya menjadi evaluasi juga, mana-mana kemarin yang menjadi catatan itu yang menjadi bekal juga untuk semakin lancar lah nanti ketika ada hambatan atau apapun. Tapi sejauh ini fine-fine saja gitu. Baik. Ada berapa distrik Bu di sana? Iya, kita di Sorong Selatan 15 distrik dengan jumlah kampung 122 kampung. Kemudian pemetaan TPS 200 TPS. 200. Iya. Oke. Ini dari sekian banyak ini mungkin ada TPS khusus yang disediakan. Iya. Kita diberikan 2 TPS khusus yaitu di perusahaan kemudian di lapas. Di lapas? Iya. Di lapas Kabupaten Sorong Selatan. Itu lembaga permasyarakatan. Iya. Cuman 2 berarti ya Bu ya. 2 TPS khusus. 2 TPS khusus. Itu sudah include di dalam 200 TPS tadi. Iya, sudah. Oke. Berikutnya sosialisasi kemarin tentu. Ya, fokus sosialisasi kemarin penekanannya pada apa sih para komisioner yang membidangi ini, mungkin dari KPU yang menekankan hal-hal tentang apa saja sehingga biasa angka partisipasi pemilih ini tetap tinggi gitu. Iya, sosialisasi hari ini yang kemarin kita lebih banyak kepada terus meningkatkan partisipasi pemilih di setiap distrik, kampung dan kelurahan dengan terus menggunakan media yang ada, media sosial, tetapi juga kemudian KPU sendiri juga turun secara langsung. Sudah untuk semuanya ke semua distrik? Kita baru beberapa distrik yang sudah kita turun dan mensosialisasikan. Kita juga dibantu oleh tenaga badan ad hoc
Iya, yang disebut dengan PPD atau PPK, kemudian PPS. Nah, PPDS ini adalah ujung tombaknya kita. Informasi dari KPU RI, KPU Provinsi, kemudian KPU Kabupaten, Kota, dan itu dijabarkan oleh teman-teman PPD. Karena ya mereka dipersiapkan untuk terus mengawal kita, membantu kita dalam hal ini untuk melaksanakan itu segala proses termasuk di dalamnya sosialisasi. Oke. Kalau di dalam sosialisasi mungkin masyarakat ini bertanya biasanya soal apa sih Bu? Mungkin selain surat suara mungkin, atau nanti daftar karena ada banyak kertas suara nanti, ini kan menjadi mungkin biar nggak pada bingung gitu. Tapi berkaca pada 2019 yang lalu sih sudah harusnya sudah mahfum, tapi mungkin ada beberapa part yang mungkin ditekankan, atau mungkin banyak curhatan dari masyarakat sendiri. Itu seperti apa yang kita terima? Iya, masyarakat mereka lebih banyak memastikan untuk sudah terdaftar di DPT atau belum. Itu lebih banyak ke situ karena hari ini tahapan kita masih ada di selain DPDCS tetapi juga DPTB yang kemudian menjadi fokus. Kita juga dalam proses turun untuk sosialisasi, ada batasannya. Ada tahapan yang kemudian nantinya kita akan sampai kepada tahapan itu berkaitan dengan surat suara ataupun pencoblosan. Yang hari ini kita ingatkan adalah pastikan supaya nama masuk di DPT. Karena cuma dengan namanya terdaftar di DPT itu yang dapat digunakan pada saat tanggal 14 Februari nanti. Oh ya, memastikan nama para calon pemilih nanti ya Bu di sini. Itu sebenarnya mereka ini aware nggak sih, mengecek sendiri, atau memang harus kita beritahu di pengumuman kemarin pada waktu itu, apakah memang masih banyak yang belum terakomodir, atau memang bagaimana itu kondisi situasinya secara umum gitu di lapangan? Secara umum sudah. Kita waktu kan ada pemutakhiran data pemilih ini kan sekitar 6 bulan. Jadi dari sejak pemutakhiran awal sampai dengan DPH terus DPS sampai dengan DPT itu ya sudah kapan menuju DPTB nanti? Ya, bukan DPTB. Kapan menuju kepada daftar pemilih sementara, DPS sampai dengan DPT itu selalu diupdate. Dia selalu diupdate. Jadi teman-teman di Badan Ad Hoc inilah yang kemudian mensosialisasikan itu kepada masyarakat, menyampaikan. Ada di setiap kampung atau distrik itu ada ruang papan informasi. Yang terus ada juga sekretariat PPD dan PPS yang menjadi sentral informasi di kampung dan juga di distrik. Di situ mereka sudah bisa tahu, oh nama saya sudah ada, oh nama saya belum ada, oh kalau nama saya belum ada apa saja yang harus saya lakukan. Itu teman-teman PPD, puji Tuhan alhamdulillah mereka sangat proaktif sekali melakukan bagian itu. Seperti begitu. Baik. Menilik atau melihat angka partisipasi pemilih di Kabupaten Sorong Selatan itu di 2019 kemarin berapa banyak sih? Berapa persentasenya? Di 2019 kemarin itu pemilihan bupati, pemilihan terakhir atau pilkada itu kita punya DPT itu sekitar 40.000 lebih. Dan di tahun 2023 ini setelah penetapan DPT itu kita dengan jumlah DPT 37.715. Lebih sedikit ya tahun ini. Iya. Artinya bahwa KPU hari ini bekerja terus melihat dan mengevaluasi pada proses yang sudah pernah dilalui. Nah, proses-proses yang sudah pernah dilalui ini ada terdapat pendobelan nama, pendobelan KTP di setiap kota kabupaten yang berbeda. Tetapi hari ini KPU sudah semakin maksimal sehingga mereka cuma bisa pakai satu data. Data itu contoh seperti saya sudah tidak lagi punya nama di Maibrat, di Kabupaten Sorong, tapi cuma ada di Sorong Selatan karena sudah ditertibkan administrasinya
satu KTP saja. Dan sekarang malah lebih mudah. Setiap warga negara dalam hal ini khusus masyarakat Kabupaten Sorong Selatan yang penasaran ini, saya punya nama sudah masuk atau belum, itu bisa masuk cek DPT online. Cek saja di situ, kasih masuk NIK, dengan sendirinya muncul terdapat di TPS mana, kelurahan atau kampung mana, itu dengan sendirinya sudah ada. Artinya KPU bukan lagi KPU belakang, KPU sudah semakin terdepan. Oke. Baik Tribuners, itu obrolan kita panjang, tapi sebelum kita lanjutkan kita break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Para Politik bareng Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan Ibu Yunice Gambu. Sesaat lagi. Baik, Tribuners, masih bersama kami dalam Para Politik bersama Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan. Bu, sebelum jeda tadi sempat kita review mengenai TPS ya, TPS khusus ya, TPS khusus tadi jumlahnya dipastikan berapa Bu jumlahnya, Bu? Iya, untuk tempat TPS sendiri itu dua di perusahaan dan juga di lapas. Lokasi itu ya. Lokasinya itu sementara jumlahnya
ada 7. 7. Di lapas sendiri 1, kemudian di perusahaan itu jumlahnya 6. Oke, jadi itu Tribuners tadi bahwasanya lokasi ya, kalau lokasi TPS khusus cuma ada 2 tapi jumlahnya ada 7, 6 di perusahaan dan 1 di lapas. Itu kita lanjut lagi mengenai tadi partisipasi pemilih sebelum kita jeda rehat tadi Bu. Partisipasi pemilih berapa persentasenya di Sorong Selatan? Cukup tinggi kah? 75%, 80% pada pemilu sebelumnya, baik di pemilu presiden 2019 maupun di pilkada. Itu angka partisipasinya mungkin ada di range berapa kemarin? Partisipasi pemilih di Sorong Selatan. Kabupaten Sorong Selatan, kalau kita bicara ke belakang, kita belum masuk sampai kepada pemilihan. Nah, nanti setelah pemilihan 14 Februari itu, baru kita bisa tahu seberapa orang yang memberikan hak pilihnya pada saat itu. Nah, itu baru bisa ditotalkan presentasinya. Kalau yang sebelumnya, dapat gambaran? Yang sebelumnya pilkada sebelumnya cukup tinggi. Cukup tinggi ya? Iya. Partisipasi masyarakat Target kita berapa persentase nanti di tahun ini 2024 nanti? Harapan ya tidak boleh ada golput ataupun yang tidak datang memberikan hak suaranya. Kita tahu bahwa perkembangan dan kemajuan suatu daerah itu ditentukan oleh pemilihan. Ditentukan oleh pemilihan umum itu sendiri, menentukan wakil rakyat yang kemudian akan duduk di lembaga legislatif, membicarakan perkembangan daerah, kemajuan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat Sorong Selatan itu. 80% mungkin? Bisakah melihat kondisi geografis dengan kesibukan masyarakat Kabupaten Sorong Selatan? Realistis, karena ya barometernya adalah persentase biasanya. Kok angka partisipasinya kecil di sana? Kenapa ini? Gitu kita tetap mengantisipasi, kita tetap mengantisipasi kondisi geografis, kemudian mengantisipasi masalah sosial. Jadi kita tidak bisa 100%, tidak bisa 50%, harus ada di tengah-tengah, menjadi target. 80% ataupun 85 lah. Oh, bisa ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya. Karena ini memang ketika kita ngambil barometer di dalam pemilihan ini tadi, orang yang selalu dikejar adalah bagaimana selain kita itu dari tahun ke tahun tugasnya hanya mencari misal itu mensortir DPT, ganda, ini macam-macam gitu loh. Tapi ketika gong di harinya itu kok banyak masyarakat yang malah enggak datang ke TPS. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang nanti klimaks nantinya. Tapi kalau kita berkaca pada daerah lain, untuk Papua ini saya mendapat ketika dari obrolan-obrolan yang sebelum-sebelumnya mengenai partisipasi pemilih cukup tinggi, apalagi di Maibrat itu juga 90% malah 95% gitu. Kita di Papua malah beda. Iya. Namanya tidak ada di DPT itu marah. Apalagi sampai tidak memilih. Itu ya. Artinya partisipasi masyarakat dalam pemilihan itu sangat tinggi sekali. Nah, yang tadi bisa dikatakan akan mencapai tidak sampai 100%, tetapi kemudian 80 atau 85% itu antisipasi masalah sosial lain yang mungkinnya akan terjadi. Masalah sosial lain. Iya, kita tidak tahu, mungkin situasi apa saja yang bisa terjadi. Tapi kalau secara umum itu tadi benar. Selama ini masyarakat namanya tidak ada di DPT saja itu sudah ngamuk, apalagi tidak datang di TPS. Jadi tadi saya sampaikan di awal, betul. Hari ini masyarakat pada saat kita sosialisasi yang mereka tanya, nama saya sudah ada belum? Mereka cuma mau pastikan saja namanya sudah ada atau belum. Kalau namanya tidak ada, kadang itu mereka yang antar syarat-syarat umum untuk bisa masuk sebagai pemilih, bisa terdaftar dalam DPT itu masyarakat itu sendiri yang antar datang ke PPS, tetapi juga kepada PPD atau PPK. Ya mungkin ini menurut saya adalah spesial atau spesifik yang di sini bagaimana kekuatan juga ini mungkin bagian dari kuatnya hubungan kekerabatan dan suku-suku ini tadi mungkin ya Bu ya.
Apalagi ketika ada yang mencalonkan dari marga atau suku ini mungkin memberikan dukungan yang support atau apa namanya semangat gitu ya mendukung caleg-caleg ini gitu ya untuk mencoblos itu tadi ya Bu. Mungkin demikian kah? Iya, ada juga pengaruh tokoh tertentu yang memberikan support. Tadi saya sampaikan bahwa kemajuan suatu daerah itu terletak pada pemilihan umum. Nah, mereka ini juga berpikir tentang kemajuan daerahnya mereka. Iya. Jadi dari setiap daerah itu ada perwakilan-perwakilan yang diusulkan dengan tujuan ya setelah ada di lembaga legislatif mereka dapat memperjuangkan segala aspirasi daripada masyarakat di wilayah di mana mereka dipilih sebagai wakil rakyat. Artinya peran tokoh ini juga di dalam mengaudiens masyarakat juga sangat penting ya. Dan selama ini terlaksananya seperti begitu. Peran tokoh itu, jadi ya mereka lebih banyak melihat tokoh. Iya. Oke, jadi ini adalah bonus tersendiri sebenarnya bagi penyelenggara pemilu, bahwasanya ini pasti optimistis, pasti banyak angka partisipasinya tinggi gitu. Iya. Karena ini bagian-bagian dari ini tadi yang memang faktor yang sangat mendukung kata Ibu tadi ya. Iya. Oke. Lantas terus bergulir, terus berjalan tahapan demi tahapan yang tinggal 160 hari lagi kalau saya tidak salah ya Bu ya. 160 ya sampai hari ini, sampai menuju pencoblosan. Nah, langkah selanjutnya ini tugas selanjutnya KPU tadi kampanye di media sosial. Nah, media sosial dari Kabupaten Sorong Selatan Tribuners itu kemarin pas acara di di KPU Papua Barat Daya, acara outbound kemarinnya ini ada diapresiasi Bu. Nah, ini bagaimana mengelola media sosial sehingga bisa menang bersaing dengan kota ya kan, dengan ini mendesainnya seperti memang saya melihat tampilan di IG-nya Sorsel cukup kreatif ini tim-timnya di sana. Ini bagaimana sih bisa menyiapkan tim-tim yang juga menggait milenial ini juga paham terhadap tahapan-tahapan sosialisasi dalam pemilu ini Bu. Iya. Kita di Sorong Selatan dan KPU pada umumnya kita tidak bekerja 5 komisioner kemudian mengerjakan semua tugas tanggung jawab sampai dengan selesai. Enggak. Kita mempunyai sekretaris dan juga staf pendukung sekretariat yang mana memang mereka masing-masing di bidangnya itu oke. Jadi apa yang hari ini kami tahapannya sampai di mana itu kemudian ada ide-ide untuk dimunculkan di dalam media sosial KPU Kabupaten Sorong Selatan ini sendiri. Ada kanal YouTube, ada Twitter, ada IG, ada Facebook. Keren sekali. Jadi ya hampir setiap hari, malah hampir setiap hari update terus. Kita di Sorong Selatan. Selama itu baik dan selama itu dapat dikonsumsikan oleh publik, selama itu berkaitan dengan proses tahapan penyelenggaraan pemilu, tidak keluar dari itu, tetap diupdate. Oke. Iya. Artinya tim-tim medsos ini anak-anak muda, kreatif gitu ya. Anak-anak muda yang sangat kreatif sekali. Mereka selalu mempersiapkan segala persiapan untuk terus kita di media sosialnya kita tuh tidak pernah sepi, selalu ramai terus. Dan ini juga kami sangat mengharapkan dukungan partisipasi dari masyarakat Kabupaten Sorong Selatan itu untuk bisa bergabung dengan kanal YouTube, dengan Twitter, Instagram, Facebook. Karena yang tidak dapat kami turun langsung dan sosialisasikan, cukup Facebook yang mensosialisasikan. Kita duduk di rumah, duduk di kebun, duduk di pasar, satu kali klik informasi sudah ada di tangan. Betul. Itulah canggihnya informasi sekarang yang disediakan oleh pemerintah. Yang kemudian dikemas oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan sehingga bisa masif melaksanakan tahapan demi tahapan sosialisasi kegiatan itu via media sosial. Baik, artinya ini menjangkau juga bagaimana generasi Z sekarang ini, generasi Gen Z ini lebih
akrab atau familiar terhadap hal kegiatan-kegiatan yang kemudian disampaikan dengan bahasa yang sederhana, poin-poin apa saja, tapi itu dikemas secara ya. Nah, menurut saya itu mudah dimengerti ketika saya melihat tampilan dari media sosial itu udah nyaingin Tribun loh. Bagaimana mengemas konten ya, mengemas konten di dalam pemilu tadi. Ini kalau kita mau dorong juga apa yang perlu mungkin di sana butuh sinyal atau seperti apa sih Bu? Demi lebih lagi memasifkan ini gitu mungkin kalau di kondisi di sana. Iya, kita di Sorong Selatan memang ada daerah-daerah tertentu yang kemudian masih membutuhkan sinyal 4G untuk selain informasi berkaitan dengan pemilihan, tetapi kemajuan suatu daerah itu juga hari ini sudah tidak perlu lagi terlalu repot-repot. Cukup menyampaikan lewat media, itu publik pada tahu. Bahkan kita ada di Sorong Selatan, 1 menit Jakarta lihat, oh Sorong Selatan lagi begini. Jadi penyediaan informasi, penyediaan jaringan itu pemerintah tolong lihat lagi di daerah-daerah yang belum terjangkau. Dari 100% ya sisa sekitar 20 yang belum, ya itu diperhatikan. Tapi ya apresiasi untuk Kementerian Komunikasi Informasi karena hari ini sudah sampai ke daerah-daerah terpencil ada 4G atau Telkomsel Bakti itu. Jadi dia menjawab masyarakat. Tadi saya sampaikan sudah tidak perlu lagi cari-cari tahu informasi. Yang penting di Androidnya ada pulsa data sudah selesai. Betul itu Tribuners. Saat ini tuh yang kalau kita mau cari informasi yang apa sih yang paling dipentingkan itu adalah pulsa data, ya kan? Masih ada paket internet, itu mah gampang. Informasinya cukup sambil baring dimanapun bisa, sambil di kebun tadi kata Ibu bisa. Pokoknya di mana saja dalam genggaman informasi itu. Itu sampai di sananya. Bagaimana ini nanti juga menunjang kelancaran segala hal, segala informasi yang tentu menjadi ringan kita di dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan ini gitu. Oke Tribuners, ini kita bicara soal apa gaweannya komisioner, apalah yang tentang pemilu. Ya sosok Ibu Ketua ini ya sebagai sosok ibu rumah tangga juga di rumah, ya kan, yang harus menyiapkan segala sesuatunya. Bu, kita kalau ngobrol urusan pekerjaan, nah ini kan kita orang sibuk lah ini Bu, membagi waktu, pekerjaan, keluarga, anak. Nah ini kita mau tahu Tribuners ini seperti apa Bu, membagi waktunya? Iya, membagi waktu anak, suami, keluarga, tugas tanggung jawab lain di dalam tugas tanggung jawab sebagai komisioner. Tentunya hal ini dia berlaku untuk semua perempuan di luar sana yang sama giat-giatnya melakukan aktivitas, tetapi juga mendapatkan kepercayaan publik sebagai pejabat publik. Itu sudah barang tentu mereka tahu. Tahu dan sangat tahu kapan waktu mengurusi anak, kapan waktu mengurusi suami, kapan waktu mengurus rumah. Jadi saya itu biasanya gunakan waktu malam sama hampir siang. Bangun jam 4, sudah harus beres dalam rumah, masak, kasih tinggal, kemudian ke kantor. Berangkat ke kantor jam berapa itu biasanya? Rata-rata. Rata-rata itu biasa jam 7:30. Itu sudah meninggalkan rumah ya? Iya, sudah meninggalkan rumah. Dalam kondisi beres? Iya, dalam kondisi beres. Jadi anak-anak kalaupun masih tidur ya nanti bapaknya urus. Ataupun nanti tapi yang selama ini bapaknya yang urus. Setelah saya pergi, nanti bapaknya yang urus anak. Kebetulan saya punya anak 1 tahun, yang nomor 2 ini 1 tahun 3 bulan sekarang. Waduh, masih kecil. Ya. Tapi ya itu sudah memang seperti begitu. Sebelum ada di sini sudah komunikasi dengan suami, ada kesepakatan bersama, ada kejujuran bersama. Ada saling mengerti bersama, saling mendukung paling utama antara suami dan istri.
Seperti apa kesibukan istri, suami mendukung. Seperti apa kesibukan suami, ya istri tetap mendukung. Dan sejak dari mulai saya bekerja sebagai tenaga pendamping P3MD, 5 tahun di sana. Tahun ya. Sejak 2016 sampai dengan 2021 saya mengundurkan diri, lalu ada di hari ini dipercayakan sebagai komisioner. Ya selama ini dilakukan seperti begitu. Ya, artinya berkarir ini sudah diawali 5 tahun yang lalu ya di P3MD ya. Iya. Kemudian artinya ini suami benar-benar mensupport, mendukung dan siap menjadi bapak sekali ya ibu ketika ibunya ditinggal bekerja itu tadi. Ngomong anak yang masih balita ini tadi. Ini tidak gampang Bu ya kan. Ya, bersyukur karena didukung oleh seorang suami yang serba pengertian. Tetapi juga serba bisa. Wah. Karena tidak semua bapak-bapak itu bisa jaga anak. Betul. Saya kalau masih bayi dulu aja gendong anak itu takut ya, gendong bayi ya kan ini, apalagi ini siaga gitu kan. Ketika ditinggal ibunya berkarir gitu ya. Luar biasa nih. Ya, itu Tribuners bagaimana para emak-emak luar biasa ini ya, emak-emak yang berkarir, ibu-ibu yang berkarya bagi kebutuhan keluarga. Ini meninggalkan segala hal tapi kemudian dukungan dari suami tentunya ini menjadi hal yang paling pokok sehingga semua itu bisa selalu berselaras sehingga kondisi apapun itu dihadapi secara nyaman gitu ya Bu. Harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi tadi. Jujur. Mau melakukan apa, kemana itu disampaikan. Supaya jangan kemudian ada miskomunikasi. Betul itu Bu. Ya, Tribuners, itu membagi tugas kewajiban sebagai perempuan yang berkarir apalagi di sini sibuk-sibuknya nanti di dalam penyelenggaraan pemilu sampai nanti hari ini berarti nanti sampai 1,5 tahun sampai coblosan tadi baru 2 tahun ya Bu. Ini akan lebih banyak ditinggalin di rumah bersama bapaknya. Ya semoga selalu diberi kesehatan untuk kita semua. Amin. Oke, kita tidak terasa loh ini Bu sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita akhiri, kita minta closing statement dari Bu Yoni C sebagai ketua komisi pemilihan, komisioner yang lainnya mengenai penyelenggaraan pemilu secara umum di Kabupaten Sorong Selatan hingga nanti hari H ini apa harapan mungkin keinginan-keinginan itu imbauan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sorong Selatan, Bu, monggo. Iya, kami dari KPU Kabupaten Sorong Selatan tentunya sukses pemilu adalah sukses bersama. Sukses yang didukung oleh masyarakat, sukses yang didukung oleh pemerintah daerah, sukses yang didukung oleh pemangku kepentingan, sukses yang didukung oleh semua elemen aparat keamanan dalam hal ini, sehingga pemilu itu boleh berjalan secara baik sampai dengan selesai. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kemajuan suatu daerah ditentukan oleh pemilihan itu sendiri. Sehingga pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sorong Selatan bahwa ingat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang datang ke TPS di mana Bapak Ibu terdaftar sebagai pemilih untuk dapat menyalurkan hak pilih Bapak Ibu di TPS tersebut. Pilih pemimpin yang berkualitas dan kita menghasilkan pemilihan yang berkualitas, menghasilkan pemimpin yang berkualitas pula. Oke, itu tadi pesan dari Ibu Yoni C. Kambu. Semoga masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan menyalurkan hak pilihnya 160 hari lagi. Catat bagi yang belum silakan konfirmasi lagi, pastikan nama tetap tercantum di DPT ya, biar nama kita bisa menyalurkan hak pilih kita secara langsung dan memastikan ikut terlibat di dalam menyukseskan pemilu 2024.
Demikian tadi obrolan kami dalam edisi kali ini. Ketemu lagi dengan topik yang sama dan obrolan-obrolan yang berbeda dan tamu-tamu yang lainnya. Saya bersama segenap kru Tribun Sorong yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Iya. Saya pikir abang mau bilang salam KPU melayani, jadi saya tangan sosial.